Halo semuanya, Assalamualaikum. Walaupun cuma menggunakan panci serbaguna tanpa menggunakan oven yang mahal-mahal, tapi jangan khawatir, kita juga bisa membuat bolu panggang segembul ini. Rasanya juga sangat enak sekali dan juga teksturnya sangat lembut. Jadi bagi teman-teman yang penasaran gimana cara aku bikinnya, tonton videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Oke, langsung saja sekarang kita siapkan wadah, kemudian masukkan 6 butir telur suhu ruang. Kemudian setelah itu tambahkan 200 gram gula pasir, lalu masukkan juga 1 sendok teh emulsifier, aku menggunakan SP. Dan kalau sudah, sekarang kita akan nyalakan mixernya. Di sini kita gunakan kecepatan yang paling maksimal. Mixer sampai dia berubah menjadi putih, kental dan berjejak. Dan untuk lama memixernya butuh waktu sekitar 8 menit. Oh ya teman-teman, di sini aku juga masih setia dengan mixer andalan aku, yaitu mixer turbo. Dan selain warnanya yang sangat cantik, yaitu warnanya ungu, warna kesukaan aku. Dengan menggunakan mixer ini, adonannya juga cepat mengental. Selanjutnya, setelah dia mengental, putih dan berjejak seperti ini, kemudian sekarang kita akan masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang. Dan supaya tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil, ini waktu memasukkan tepungnya sambil diayak ya. Setelah selesai, ini kita aduk dulu menggunakan gagang mixer seperti ini, supaya nanti begitu kita nyalakan mixernya, tepungnya tidak bertaburan kemana-mana. Oke, setelah masuk tepung, ini kita nyalakan mixer lagi dengan kecepatan yang paling rendah. Di mixer sebentar saja sampai kecampur rata saja. Selanjutnya aku matikan lagi mixernya, lalu tambahkan beberapa tetes pewarna kuning. Kalau nggak suka boleh di skip. Selanjutnya di sini aku masukkan 100 gram margarin yang sudah aku lelehkan. Aku tambah dengan 80 ml minyak goreng. Lalu setelah kita masukkan margarinnya, sekarang kita aduk kembali menggunakan kecepatan rendah sebentar saja. Atau juga boleh dicampurkan manual menggunakan spatula. Ini memixernya jangan kelamaan ya teman-teman, karena nanti adonannya bisa turun dan bolu kita bisa bantat. Selesai kita mixer, di sini aku juga menggunakan bantuan spatula ya. Himpun yang berada di pinggiran wadahnya. Gunakan teknik aduk lipat, pastikan tidak ada margarin yang mengendap di dasar adonan. Setelah itu aku sisihkan kurang lebih 4 sendok makan adonan. Kemudian tambahkan beberapa tetes pewarna coklat, aduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya di sini akan kita siapkan loyang tulban, diameternya 24 cm. Dioles terlebih dahulu menggunakan Carlo atau boleh juga menggunakan margarin, kemudian ditabur dengan tepung terigu. Setelah loyangnya siap, sekarang kita akan masukkan separuh adonan terlebih dahulu. Setelah itu masukkan adonan yang kita kasih pewarna coklat tadi, sisakan sedikit. Kemudian kita timpa lagi dengan separuh adonan yang tersisa tadi. Dan untuk sisa adonan yang coklat, kita bikin motif seperti ini. Untuk motifnya sebenarnya terserah kalian ya teman-teman. Dan sekarang akan kita masukkan ke dalam panci serbaguna yang sebelumnya tadi sudah kita panaskan kurang lebih selama 10 menit. Selanjutnya ini akan kita panggang kurang lebih selama 40 menit, kita gunakan api sedang cenderung agak kecil. Dan kalau misalkan teman-teman menggunakan oven listrik, panggang di suhu 170 derajat Celcius. Gunakan api atas bawah, panggang selama kurang lebih 40 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Dan ini bolu panggang kita tiba-tiba sudah matang aja. Untuk mengetes kematangannya boleh menggunakan lidi seperti ini. Kalau sudah tidak lengket berarti sudah matang, boleh kita angkat. Kemudian kita akan keluarkan dari loyangnya, bismillah. Karena ini masih panas banget, kita gunakan serbet seperti ini ya. Dan untuk hasilnya Masya Allah cantik sekali, tidak lengket sama sekali. Benar-benar super duper mulus ya teman-teman. Dan sekarang langsung saja akan kita pindahkan ke piring seperti ini. Kemudian akan kita potong-potong.
Walaupun motifnya kurang cantik karena mungkin sedikit tenggelam, tapi untuk bolunya sendiri dia super duper lembut banget. Kerasa dari cara aku motonya ini sudah kelihatan ya teman-teman, super empuk. Dan ini nampak bagian dalamnya setelah kita potong-potong. Ini kelihatan beneran super lembut banget, dia super empuk. Pori-porinya kecil dan ini rasanya super duper enak sekali. Jadi walaupun cuma dipanggang menggunakan baju serbaguna, hasilnya tidak kalah cantik dengan kita panggang menggunakan oven. Di video kali ini aku mau membuat bolu karamel atau bolu sarang semut yang sangat enak banget dan juga sarangnya sangat cantik sekali. Nah, untuk cara bikinnya gimana dan bahannya apa aja, kalian tonton dulu videonya sampai selesai ya. Siapkan teflon, kemudian masukkan 600 gram gula pasir. Ini akan kita masak menggunakan api sedang, cenderung agak kecil ya. Apinya jangan kebesaran. Dimasak sampai seluruh gulanya mencair. Nah, ini boleh sesekali kita goyang-goyangkan kayak gini, atau kita aduk perlahan ya teman-teman. Setelah gulanya mencair seperti ini, sekarang akan kita masukkan 600 ml air panas. Kita masukkan airnya sedikit demi sedikit bertahap ya teman-teman. Hati-hati karena ini panas banget. Nah, ini airnya sudah aku masukkan semuanya. Sekarang kita masak kembali sampai tidak ada gula yang menggumpal. Setelah seluruh gulanya larut, sekarang kita masukkan 130 gram margarin. Kita aduk perlahan sampai margarinnya larut. Setelah margarinnya larut, sekarang kita boleh matikan api kompornya. Lalu ini kita biarkan dulu sampai dia dingin, baru bisa digunakan ya. Selanjutnya di sini aku siapkan wadah, kemudian masukkan 6 butir telur suhu ruang. Selanjutnya telurnya ini kita kocok lepas sampai sedikit berbuih ya teman-teman. Kemudian setelah seperti ini masukkan 180 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian masukkan juga 180 gram tepung tapioka. Selanjutnya ini kita aduk sambil kita tuangkan air gula karamelnya sedikit demi sedikit. Pastikan airnya ini sudah dingin ya teman-teman. Ini kita tuangkan seluruhnya sambil terus kita aduk dan kita pastikan tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil. Dan sekarang kita akan masukkan 1 sendok teh soda kue dan 1 sendok teh baking powder. Kita aduk sampai seluruhnya tercampur rata. Kemudian sekarang masukkan 100 gram susu kental manis atau setara dengan 3 saset ya. Kemudian kita aduk kembali sampai tercampur rata. Sekarang kita akan siapkan loyang tulban diameternya 24 cm. Ini aku oles dulu menggunakan margarin tipis-tipis. Kemudian ditabur dengan sedikit tepung terigu ya secara merata seperti ini. Dan di sini sudah aku panaskan wajan yang agak tebal ya, kurang lebih selama 10 menit. Kemudian setelah wajannya panas, sekarang kita masukkan loyangnya tadi, seperti ini. Selanjutnya kita akan tuangkan adonannya sambil kita saring, takutnya masih ada adonan yang menggumpal atau bergerindil.
Selanjutnya setelah kita tuangkan seluruh adonan seperti ini, jangan langsung ditutup ya teman-teman. Kita masak menggunakan api sedang cenderung agak kecil sampai dia keluar buih-buih. Nah untuk apinya kurang lebih seperti ini. Dan ini sudah kelihatan dia mulai muncul gelembung-gelembung kecil. Kita masak lagi sampai gelembungnya lebih banyak. Dan setelah dia seperti ini, gelembungnya semakin banyak, kita tutup dan akan kita masak sampai dia matang. Untuk perapiannya kayak gini ya, gunakan api sedang cenderung kecil. Meskipun tidak ada oven ataupun panci serbaguna, ternyata membuat bolu karamel bisa juga menggunakan wajan. Dan untuk mengetes kematangannya, boleh kita sentuh bagian atasnya. Kalau sudah tidak lengket berarti sudah matang. Angkat, selanjutnya keluarkan dari loyangnya. Setelah itu boleh kita potong-potong. Dan sekarang akan kita lihat bagian dalamnya. Untuk seratnya seperti ini sangat cantik banget. Meskipun tadi kita memanggangnya cuma menggunakan wajan ya. Ini dia kelihatan lentur, kenyal dan bersarang. Bolu karamel ini rasanya tuh enak banget, manis dan juga legit. Manisnya tuh manis yang tidak bikin enak gitu loh teman-teman. Nah bolu karamel atau bolu sarang semut ini bisa banget dijadikan hantaran ataupun bisa juga dijadikan ide jualan atau dijadikan cemilan di kala ngumpul-ngumpul bersama keluarga tercinta. Oke, sekian dulu ya video hari ini. Selamat mencoba untuk teman-teman semuanya. Semoga berhasil dan semoga resep kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.